Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya ya, pemirsa ya. Dan di hari Minggu ini saya berada di daerah Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung. Nah, ini Pak Wasis yang memiliki merupakan petani bunga anggrek ya. Petani tulen. Ya, Pak Wasis ini merupakan petani anggrek tulen para pemirsa, dan ini merupakan greenhouse anggrek ya, yang ini usianya itu masih yang paling 2 mingguan ya, jadi yang termuda ya. Ini baru penanaman dari botol yang dipindah di mana ini Pak Wasis? Di kre-kre ini ya, para pemirsa ya. Dan coba kita akan ngobrol sama Pak Wasis ini bagaimana ceritanya beliaunya ini bisa menjadi petani tanaman anggrek ini. Oke teman-teman, coba mari kita ikuti ya. Kita akan tanya-tanya ya semuanya tentang anggrek ya, dari tanaman anggrek Pak Wasis. Oke Pak Wasis, selamat sore. Alhamdulillah sore. Iya Pak Wasis, ini saya mau nanya-nanya, ini mungkin juga para pemirsa mungkin ada nanti ya yang tanya-tanya di WA atau di kolom komentar. Jadi Pak Wasis ini dimulai tahun berapa sih untuk budidaya anggrek ini Pak Wasis? Awal mula dari tahun 2015. 2015 sampai sekarang. Coba, ya. Gitu ya Pak Wasis 8 ya. tahunan. 8 tahun ya. Sudah cukup lama ya untuk budidaya tanaman anggrek ini. Dari awal mula ini panjenengan apa memang belajar atau pengalaman atau bagaimana Pak Wasis berani untuk budidaya anggrek yang mulai dari nol ini loh? Kita enggak punya teori Bu, enggak punya teori ilmu semacam itu, enggak punya, kita otodidak ada. Pengen mencoba aja. Pengen mencoba ya. Oh gitu ya. Kegagalan itu sudah pernah juga ya banyak sekali. Banyak sekali ya. Tapi akhirnya pada saat ini Pak Wasis ini mungkin satu-satunya ya yang berada di Pagerwojo, di desa Pagerwojo ini yang berhasil ya memiliki greenhouse anggrek, dan bahkan beliaunya ini adalah untuk mensuplai ya ke teman-teman ya, terutama di wilayah Kabupaten Tulungagung ini. Jadi semua nursery atau kios bunga itu ambilnya dari Pak Wasis ini para pemirsa ya. Oh ya Pak Wasis, kalau yang ini anggrek apa ya yang masih kecil-kecil ini ya? Ini anggrek antenatum, ini spesies. Oh gitu. Ya. Ini berapa minggu ini dari botol? Ini sekitar 2 mingguan. 2 minggu ya teman-teman ya. Ini masih sangat rentan sekali. Jadi ini mungkin cuaca, suhu masih kritis ya ini kan. Masih kritis. Jadi penyiraman pun harus juga harus. Cara penyiramannya gimana kalau yang kecil-kecil? Oh semprot itu ya. Kita memang fokus dengan tanaman. Oh gitu. Kalau kerja kelihatan basah ya cukup. Nah ini ya teman-teman, ini juga ada antenatum apa ya? Antenatum ini nama dari anggrek ini. Dan mungkin untuk kedepannya, walaupun ini katanya masih riskan karena berada di tangan pakarnya, insya Allah anggrek ini akan baik-baik saja. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Nah ini kalau yang sebelah ini anggrek bulan ya Pak Wasis ya. Anggrek bulan. Nah ini para pemirsa, ini anggrek bulan yang kurang lebih usianya ini berapa minggu Pak Wasis? Sekitar 4 bulan, hampir 6 bulan. Oh ini 4 bulan ya. Tuh telatannya ya. Kalau saya mungkin sudah nggak telaten. Ini harus benar-benar fokus nih loh pemirsa ya, di soft pot. Ini saya ambil ya Pak Wasis. Minta izin sekecil ini ya teman-teman. Mungkin ini memang diambil dari botol dan akhirnya ditanam terlebih dahulu berada di soft pot ini ya. Ini apa ini Pak Wasis? Kalau ini dendro bulan juga. Dendro bulan ini ya teman-teman ya. Nah teman-teman, ini sangat membutuhkan ketelatenan, keulutan, dan kesabaran ya dari tanaman anggrek yang sangat masih rentan, masih bayi, masih baby ya. Baby. Nah seperti ini sudah usia 4 bulan ya teman-teman. Dan sampai di sana ini ada yang agak besar ya Pak Wasis. Ada itu yang agak besar. Kalau yang agak besar ini
usia berapa ya ini Pak Ini Wasis sekitar ya? 8 bulan. 8 bulan Iya. ya. 8 bulan. Ini ya para pemirsa, ini usia anggrek ini sudah sekitar 8 bulan ya. Jadi ini sudah repotting ya. Iya, Jadi dari seedling ke softpot remaja. Oh iya iya iya. Dari seedling ini ke softpot yang agak besar ya. Iya. Ini 8 bulan ya para pemirsa ya. Kalau ini nanti ditaruh di softpot yang ukuran ini kira-kira sampai berapa bulan Pak Wasis? Tergantung tanaman. Kalau tanamannya sudah besar, kita softpot yang besar lagi. Oh gitu ya. Karena umur bukan jaminan. Jadi real ya, sebesar apa gitu ya anggreknya. Pak, ini kalau memindah sekian banyak ini dibantu siapa? Ada asisten yang memindahkan? Ada satu teman yang bantu. Ada satu teman ya Pak ya. Karena ini sangat memerlukan kesabaran juga ya dan ketelatenan ya teman-teman. Nah seperti ini adalah merupakan greenhouse ya yang di usia rentan ya, yang paling usia minimum ya. Dan nanti para pemirsa mau juga saya ajak ya di greenhouse yang di sebelah sana, mungkin itu usianya sudah hampir berapa bulan Pak Wasis ya? Kalau sana seedling dendro sekitar 6 sampai 7 bulan juga. 7 bulan juga ya. Coba kita lihat ke sana ya Pak Wasis ya. Nah pemirsa, kita sekarang berada di greenhouse yang kedua ya. Dan di sini di hadapan kita ini ada anggrek yang ini Gramatophyllum. Gramatophyllum ya para pemirsa ya. Dan ini medianya pakai pot, dan ini ya juga memakai dari cacan pakis ya. Pinus. Pinus ya. Iya, cacan pinus. Pak Wasis, kalau yang grama seperti ini juga hasil dari pertanian sendiri ya? Betul. Ini juga dari potong? Iya. Gitu ya. Jadi anggrek grama yang sudah segede-gede ini ya para pemirsa, ini juga hasil dari apa namanya Pak? Pembibitan sendiri ya? Dari pembibitan sendiri, mulai dari botol, terus yang berada di rege-rege tadi, terus dipindahkan juga ke softpot yang kecil, sampai pada akhirnya itu dipindahkan di pot ini. Nah ini memakai cacan pakis. Pak Wasis, ini gimana sih metodenya untuk penanaman anggrek dan juga budidaya anggrek ini? Kok grama ini bisa besar-besar, terus subur juga? Penjenengan pakai barangkali untuk pupuknya gimana nih Pak Wasis? Kalau pupuk saya 50% organik. Organik yang 50, ya? Kalau 50%-nya kimia. Kimia. Organik itu dari apa Pak Wasis? Kita secara otodidak juga Bu, kita tidak punya teori, tapi cuma praktek aja ya. Nyoba-nyoba gitu ya. Susu ada, terus susu, pisang, sama banyak Bu campurannya itu. Itu berarti susu sama mungkin pisang, buah-buah itu ya? Iya, buah-buah yang seger-seger itu. Yang seger-seger itu caranya diapakan Pak Wasis? Kita blender, fermentasi minimal 1 bulan. 1 bulan. Minimal. Gitu ya? Terus hasil dari itu bisa disemprotkan gitu ya? Disemprotkan. Oh gitu ya teman-teman ya. Jadi ini merupakan jenis anggrek Gramatophyllum ya Pak? Yang apa ya namanya, bunganya itu panjang-panjang gitu ya. Kalau ini bunganya sama apa enggak Pak Wasis? Enggak, ini kan beda jenis. Ada beda tigerpo, jenis ya. ada ini ya daunnya ini ya beda ya. Itu citrinum. Citrinum. Ini tigerpo. Tigerpo. Ada 3 macam. 3 macam ya. Kalau itu dari jenis-jenis masing-masing itu warna bunganya beda, bentuknya juga beda enggak? Bentuk sama warna, ya warna aja ya Pak Wasis. Yang membedakan warna aja. Oke, di hadapan kita ini juga banyak sekali ya teman-teman dari anggrek yang juga masih kecil-kecil seperti ini, yang masih di dalam softpot. Ini anggrek seedling ya Pak ya? Seedling dendrobium. Masih ini seedling dendrobium ya teman-teman. Ini usianya kurang lebih sekitar 6 bulan. Ini 5 sampai 6 bulan. Ada 5 bulan, ini 4 sampai 6 bulan teman-teman ya, yang berada di greenhouse yang kedua ini. Jadi di sini adalah merupakan tempat perculakan gitu ya. Apalagi nanti kalau untuk partai yang besar ini harganya
sangat miring sekali dibandingkan di nursery atau kios bunga ya yang lain. Jadi para kios bunga terutama di wilayah Kabupaten Tulungagung bahkan juga dari luar daerah ini ambilnya dari sini teman-teman ya, di Pak Wasis ini. Iya Pak Wasis, untuk teman-teman pemirsa barangkali kepingin juga ya sampai kunjung atau mungkin pengambilan partai banyak gitu kiosnya penjenengan, coba disampaikan ke pemirsa alamat lengkapnya penjenengan Pak Wasis. Iya, kalau alamat saya Desa Segawe, Kecamatan Pagruwojo, Kabupaten Tulungagung. Gitu ya. Iya. Ya, jadi itu ya teman-teman ya, nanti akan juga saya tuliskan di kolom deskripsi. Terus nanti teman-teman bila mana akan melakukan belanja atau kunjungan nanti bisa langsung WA atau mungkin diberikan untuk Google Map-nya gitu. Bisa langsung sampai di sini ya Pak Wasis ya. Nah, ini panjenengan sampai berapa greenhouse-nya ya? Yang pertama yang kecil-kecil tadi, ini yang greenhouse yang kedua, 6 terus greenhouse. ada 6 greenhouse, yang mana di dalam satu greenhouse itu berbeda-beda ya teman-teman ya. Ada yang pembibitan, ada yang seedling, dan juga sudah mulai dewasa, bahkan juga yang sudah berbunga. Nah teman-teman, setelah kita sampai di greenhouse yang kedua, kita akan geser ya teman-teman. Kita akan memanjakan mata kita dengan berbagai macam jenis bunga anggrek yang di sana itu sudah banyak bermekaran bunganya. Oke teman-teman, yuk kita akan ke greenhouse yang ketiga. Ini bagus banget nih, mulai sini dulu. Nah para pemirsa, kita akan sampai di greenhouse yang ketiga ya. Dan ayo kita lihat ya, masuk di greenhouse. Nah ini merupakan anggrek-anggrek yang sudah remaja, dewasa ya. Jadi dewasa ini sudah mulai siap berbunga ya, ya Pak ini Wasis, contohnya ya. Ini usianya berapa sekitar bulan? 1 tahun. Ini usia 1 tahun ya teman-teman, dan ini merupakan anggrek bulan. Iya, anggrek bulan. Anggrek bulan ini jenisnya apa saja ini Pak? Kalau bulan kami cuma hibrid aja anggrek bulannya. Ini jenis anggrek bulan yang hibrid ya teman-teman ya. Jadi ini greenhouse yang ketiga ini diisi oleh jenis anggrek bulan hibrid, dan ini sudah dewasa, usianya sudah 1 tahun, dan ini sudah siap berbunga. Nah teman-teman, kita coba nanya ya harganya ya, kisaran berapa Pak Wasis untuk harganya ini? Kalau harga kami secara partai memang beda Bu. Kalau kita jual langsung gini sekitar 90 sampai 100. Nanti kalau partai bisa di grup atau di WA saya langsung. Oh gitu. Iya. Iya. Jadi teman-teman mungkin bisa nego Pak Wasis ya. Mungkin teman-teman kan gini ya, nah itu sudah dewasa, sudah waktunya berbunga, tapi kan masih belum berbunga gitu ya. Jadi barangkali nanti teman-teman akan nego sendiri harganya ya. Jadi nanti kontaknya aja saya tuliskan di deskripsi box, sehingga nanti teman-teman yang belanja online langsung bisa ya. Nah itu tuh sudah ada yang spike, keluar spike-nya. Ini warnanya apa Pak? Ini kayaknya ungu. Ungu ya. Nah seperti ini ya teman-teman, ini sudah mulai berbunga ini ya. Seperti ini. Oke. Ya ini ngomong-ngomong, ibu juga putra-putra ini membantu apa enggak Pak? Apa memang ada tenaga khusus yang membantu? Tenaga khusus ada satu teman satu. Cuma kalau anak-anak masih sekolah semua. Masih sekolah semua ya, jadi fokus belajar. Iya, tapi apa namanya, Pak Wasis bener-bener ya, apa ya namanya, bisa membudidayakan anggrek ini dengan mulai dari nol gitu. Nol ya, dan bisa sukses berhasil dan berjalan sampai 8 tahun ya, tanpa berpaling ya. Ya mungkin inovasi dari
apa namanya, usaha yang lain, itu di peternakan, di peternak pertanian, dan juga di tanaman hias khususnya di bunga anggrek ini. Tidak nyoba dengan ini Pak, aglo atau mungkin tanaman hias yang lain ya? Enggak, Sudah cinta. tersita waktu ya. Kadang cinta Ceritanya sama kadang anggrek cinta aja. sama anggrek ya. Wah ini kalau apa namanya, seharian atau bahkan berkutat di anggrek ini waktu rasanya masih kurang ya Pak Iya, ya. kadang kita sampai Pagi malam sampai juga. malam itu rasanya masih kurang aja karena ini angsgreknya. Dan kalau usia 1 tahun ini mungkin memerlukan pupuk seperti apa ini Pak Wasis? Enggak, kita yang penting fokus tanaman aja. Yang penting dia subur, bunga akan muncul sendiri. Enggak usah pakai perangsang atau apa. Gitu ya Pak ya. Justru kalau pakai perangsang nanti malah kadang rusak ya. Iya, karena kosong dia ya. belum waktunya. Belum gitu. waktunya. Jadi ini pertumbuhan alamiah Iya, ceritanya. yang penting. Pertumbuhan alamiah, dan yang terpenting itu modalnya sesuai dengan usianya, itu sesuai dengan media. Ya seperti itu. Terus juga media itu harus yang paling betul, juga untuk kebakaran terutama ya. Ini benar-benar harus diperhatikan, utamanya apa ya namanya itu, mendapatkan suatu media yang cocok ya untuk ini ya. Jadi anggrek-anggrek ini memang subur semua itu karena memang sudah bisa beradaptasi dengan tempat, media, dan standar dari anggrek itu semua terpenuhi. Sebenarnya kalau tempat kan kita bisa modifikasi Bu. Yang penting orangnya aja mau merawat yang mau bagus. Merawat ya, bener-bener. Kalau tempat memang dimanapun semuanya bisa. Itu serba manusianya, ya mennya ya Pak. Tapi kalau hanya separuh, kadang sehari suka, 2 hari males, itu ya nggak jadi karena ini cintanya terus menerus dan memiliki rasa kasih sayang terhadap tanaman kita. Nah yang di belakang Pak Wasis ini apa ini? Kalau yang ini sepertinya grama juga ya? Ini campur Bu, ada campur, ada grama, ada cattleya, ada bulan juga. Ada bulan sampai sana ini ya pemirsa. Ini kurang lebih ini sekitar berapa bulan usianya? Kalau ini sekitar 8 bulan, 7 bulan, 8 bulan. Nah ini teman-teman, apa namanya, mulai yang sekecil ini usia 8 bulan ini sudah kelihatan subur ya teman-teman ya. Dan ini medianya moss ya Pak ya. Moss hitam. Ini pakai moss hitam ya teman-teman, dan ini cukup poros medianya. Iya, jadi ini untuk penyiraman mungkin dilakukan bila mana medianya itu udah kering ya. Walaupun tidak harus 2 atau 1 hari, kalau memang medianya sudah kering itu kita harus kita siram ya teman-teman ya. Dan ini juga cukup poros seperti ini, dan anggrek ini bisa benar-benar nyaman ya di tempatnya ini, sehingga pertumbuhannya ini betul-betul bagus. Nah pemirsa, setelah kita berada di greenhouse yang ketiga, kita akan menuju di greenhouse yang keempat. Seperti apa? Yuk kita akan menuju ke sana ya pemirsa ya. Nah ini aku tertarik ini. Nah pemirsa, kita sampai di pintu masuk di greenhouse yang keempat. Ini ada tanaman anggrek yang ditempel di pohon landing atau lamtoro ya teman-teman. Ternyata anggreknya itu sangat bagus sekali pertumbuhannya, dan akarnya ini terbuka karena akar-akar anggrek ini memang nutrisinya dari sari-sari makanannya itu dari udara, sehingga walaupun ditempel di kayu, anggrek ini juga akan bagus pertumbuhannya. Nah seperti ini, jadi tidak semua media itu kita menggunakan pot, tapi juga bisa menggunakan kayu-kayu. Selain kayu lamtoro, ini bisa gunakan kayu apa aja ini Pak Wasis? Yang bagus kayu kopi Bu. Kayu kopi ya, karena keras ya. Keras ya. Jadi kayu lamtoro, kopi. Selain kopi dan sama lamtoro, semua bisa sebenarnya. Semuanya bisa ya. Cuman kita kan kalau bisa sepanjang masa gitu ya, terutama anggreknya sudah hidup. Nah ini teman-teman ya, merupakan greenhouse yang keempat. Pak Wasis menggunakan kayu-kayu dan pohon pakis untuk menempel anggreknya. Nah ini juga sudah pada berbunga seperti ini. Ini bahkan juga dari kayu
bambu ori atau bambu ya, yang mana ini ditempel dengan pakisnya. Jadi ini seperti ornamen atau ini termasuknya dekorasi. Penyelamatan, Bu. Penyelamatan maksudnya gimana, Pak? Kalau anggrek itu mau mati, kita selamatkan, tempel aja di pohon. Oh gitu ya, iya, metodenya seperti itu ya, Pak. Penyelamatan aja. Nah ini kalau yang ini anggrek apa ini, Pak? Itu anggrek tupe. Anggrek ya, ekor tupe. Vanda, ekor tupe. Iya. Ini ya para pemirsa, ini juga hanya ditempel aja di pilahan bambu, dan juga ini bisa berbunga dengan bagus ya, ekor tupai ini yang masih belum mekar ya. Nah seperti ini, jadi ini adalah metode untuk penyelamatan anggrek yang hampir mati, sehingga metodenya itu kita tempel aja seperti ini, nanti akan tumbuh dan keluar akar-akarnya ya. Nah seperti ini, ini ya, jadi ini seperti dekorasi, jadi seperti vertikal ya. Iya. Jadi seperti vertikal ya teman-teman ya, dan para pemirsa seperti ini. Nah seperti ini, jadi nanti semoga bermanfaat ya, bisa menjadikan inspirasi dari pemirsa semua cara dan metode untuk tanaman anggrek secara vertikal dan juga tersusun di papan-papan dan bahkan kayu-kayu seperti ini. Jadi kelihatan seni dan unik ya teman-teman ya, seperti ini. Oke, ini anggrek keriting ya Pak Wasis ya? Iya, keriting. Anggrek keriting. Ini merupakan greenhouse yang kelima di bagian ini. 5. Ya, ini yang kelima. Di sini sudah ada anggrek yang sudah dewasa, anggrek perawatan, dan yang di depan saya ini anggrek keriting. Anggrek keriting yang apa ya ini Pak Wasis ya? Macam-macam juga. Ini namanya. Yang hafal malah sellernya. Itu kalau ya? yang taninya kadang malah nggak tahu namanya. Pokoknya nanam ya. Iya Pak. Karena kami cuma tanam begitu aja. Kalau ini Pak Wasis sampai berapa harganya? Itu kalau seller 150-an. 150 ini. Ya, seller. Oh, gitu. Kalau saya yang beli wah, ini harusnya gratis ke saya ini Pak Wasis. Aduh, bagus banget ini ya. Iya, kalau ini, nah ini loh teman-teman ya. Jadi ini anggrek keriting. Kalau di seller ini katanya Pak Wasis sekitar 150. Tapi kalau ke saya nanti mungkin beda. Terus seperti ini Pak Wasis. Aku takut. Takut. Ini juga mulai dari botol juga. Iya, Pak semua Wasis. dari botol kami. Dari botol sampai di usia sekarang ini kira-kira berapa tahun ya ini ya? 2 tahun, 3 tahun mungkin. Kita tidak bisa pastikan karena sudah banyak yang laku, jadi kadang tersisa kan gitu ya Pak. Ya, ini sekitar, beda gini warnanya. Ya, ini bener-bener keriting mencolok, ini warnanya mencolok, warnanya ungu dan kuning ya para pemirsa ya. Jadi seperti ini loh uniknya. Dan ini Pak Wasis menggunakan kayu pinus ya, teman-teman ya. Jadi selain ini agar supaya batang anggrek ini tidak roboh, tapi tetap medianya itu poros, tidak padat, hanya sebagai penolong ya, penyangga ya, penopang dan penyangga. Jadi ditaruhlah ini kayu-kayu pinus di sebelah-sebelahnya. Dan ini untuk medianya menggunakan moss juga. Nanti lama-lama akar ini akan menutup ya teman-teman ya. Nah ini merupakan greenhouse anggrek yang ke-5 ya. Jadi anggreknya ini ada banyak greenhouse ya, sesuai dengan usianya itu. Ini warnanya bagus ini. Ini cantik banget. Ya ampun, ini teman-teman ya. Teman-teman
coba saya tanyakan ya, siapa yang mau ambil, siapa yang mau order. Pak Wasis, ini barangkali pemirsa nanya, ini berapa ini harganya? Itu masih rahasia harganya itu. Rahasia? Gimana pemirsa kok rahasia ini? Oh gitu ya. Ini mungkin kelihatannya sangat fantastis ini harganya, kayaknya rahasia ini ya. Soalnya sangat cakep sekali. Aduh, ya. Kalau yang gini-gini tadi 150 ya pemirsa. Tergantung bunganya Bu. Ya, jadi ini anggrek ini usianya mungkin sudah sekitar tidak 3 tahunan ya. Tidak sama, tapi mungkin rata-rata ini ada 3 tahunan karena sudah ada yang bagus diambil oleh nursery ya, dan juga sisa, tapi nanti lama-lama juga akan berbunga lagi ya, sehingga nanti kan usianya tidak sama ya pemirsa ya. Cakep sekali ya Pak Wasis ya. Sayang-sayang itu. Tapi sayangnya enggak boleh melebihi sayang ke istri ya Pak Wasis. Betul. Betul. Ini ada yang warna coklat ya. Ini yang tadi ya Pak Wasis ya. Nah, ini teman-teman ya. Ini anggrek Dramatupilum yang sama Pak Wasis ini juga digantung-gantungkan ya, seperti ini. Dan akarnya ini gendut-gendut ya. Jadi kalau ditempel itu akarnya jadi gendut. Iya, keluar dia. Dan keluar juga batang anggreknya dan daunnya itu juga sangat subur-subur. Kalau pemirsa nanya lagi, jangan rahasia lagi ya Pak Wasis. Oke. Kalau ini kira-kira sampai berapa ini? Kita hitung tanamannya Bu. Oh itu, kita menghitung tanaman. Ini tanamannya ada 5 Pak Wasis. Berarti kita jual 500. Sekitar 2.500. 2.500? Enggak, 500-an. 500 satu batang 100. Oh, satu ini ya. 100. Jadi kalau 5 berarti 250. Betul. 500 ya. Jadi satu batang kayu ini ada 5 pohon anggrek ya. Karena ini harganya 100 per batang ini, jadi kalau 5 menjadi 500 ya teman-teman. Kalau ini ada 4, jadi 400 gitu ya. Kalau enggak salah ini kopi ya? Bukan, itu pakis. Oh pakis. Iya. Oh ini pakis ya teman-teman. Kalau ini batangnya apa ini Pak Wasis? Sama pakis. Pakis juga ya? Iya. Oh iya. Jadi kalau yang pakis yang apa ya namanya papan itu beda ya? Beda. Kalau ini batangnya ya? Iya. Sebentar. Pohon pakis itu apa? Pohon apa ya? Memang khusus pakis gitu ya Pak? Bukan aren itu ya, beda ya? Bukan. Oh, beda ya. Nah, teman-teman, ini digantung ya, seperti ini ternyata digantung atau ditempel di kayu. Ini anggrek juga makin leluasa akarnya, dan juga pohon anggreknya, tanaman anggreknya ini juga bisa menjadi bongsor ya, atau gendut-gendut. Nah, kalau yang di depan kita ini jenis anggrek apa ya Pak Wasis ya? Dendro ya ini ya, dendrobium ya ini ya, dendro, tapi ini belum waktunya ini berbunga atau sudah mulai speak lagi ya? Ya sudah mulai banyak yang speak ya teman-teman. Kalau yang dendro yang dewasa ini kira-kira kisaran harga berapa nggih Pak Wasis? Kalau kita itu 100 lebih Bu. Oh 120, 125 kalau kita gitu ya. Tapi kalau nanti kalau seller bisa WA ke saya sendiri. Langsung ke penjenengan. Nah teman-teman nanti silahkan ambil ya, partai banyak. Ini nanti juga bisa langsung nego ke Pak Wasis karena ini beliaunya ini memang penyedia gitu ya. Jadi penyedia yang memang anggreknya ini diambili oleh kios ya, kios bunga di kawasan Kabupaten Tulungagung. Ini juga semuanya menggunakan moss dan ditambahkan dari ini. Nah ya seperti itu ya. Ini warnanya juga berbeda-beda ya, macam-macam ya Pak Wasis ya. Malah yang lebih tahu itu sellernya Bu. Gimana? Yang lebih tahu itu sellernya ya. Kalau petani cuma nanam. Barangkali aku nanam gini, tapi yang tahu ini anggrek jenis ini itu yang tahu seller ya. Jadi nanti seller itu akan mengambil sendiri. Pak
kalau misalkan saya nanti juga mudah-mudahan ya, mimpi kali ya kalau saya punya jadi seller itu ya Pak. Ya kemungkinan besar bisa kan. Iya. Sampai modal berapa sih Pak? Tergantung modal tuh nggak banyak kok, tergantung kita mau belinya berapa. Oh gitu ya. Kalau misalnya nanti saya punya jadi seller gitu, ngambilnya itu harus tunai atau barangkali kita nego bisa? Kita harus tunai Bu. Oh gitu Ambilnya ya. kalau seller tuh minimal 10 batang. Oh gitu, ya, 10 batang. Biar kita dapat ngasih diskon. Diskon ya, harganya ada miring gitu ada. Ya. Semakin banyak nanti diskonnya semakin banyak juga. Jadi saya itu kok sangat tertarik ya, karena di lokasi rumah saya itu halaman itu cukup luas Pak Wasis. Jadi itu seperti pintu gerbang gitu ya, yang dikasih ornamen dan dekor dari bambu, batang bambu-bambu dan juga kayu-kayu yang ditampel anggrek. Padahal itu sebenarnya kan metode ya, penyelamatan dari anggrek yang akan mati atau rusak itu bisa diselamatkan dengan cara tanam ditempel di kayu-kayu itu. Tapi jadinya malah jadi unik ya kan. Dan ini. Nah, di sini ya teman-teman, itu jenis anggrek apa ya Pak Wasis yang menjuntai itu ya, yang mana Bu? Yang ini di sebelah itu yang ditanam secara vertikal. Yang ini anggrek Anosmum sama Apilum. Ini. Apa Pak? Anosmum. Anosmum. Ya. Kalau enggak salah ini warna bunganya ungu wangi dia. Ungu wangi ya, harum gitu ya teman-teman. Jadi seperti inilah anggreknya menjuntai, dan mungkin kalau yang anggrek seperti ini idealnya memang ditempel di pakis ya, karena ini nanti tangkainya, pohonnya ke ini bawah, ke bawah, menjuntai ke bawah. Ini sudah pernah berbunga ya Pak? Sudah pernah berbunga ya. Ini kalau nggak salah kelopaknya agak panjang-panjang gitu ya, dan warnanya ungu gitu ya. Ini teman-teman cakep sekali, ada anggrek bulan yang ditaruh ini ya di kayu juga ya Pak Wasis. Medianya dia juga bisa tumbuh dan berkembang nih dengan bagus sekali. Dan ini juga semuanya di kayu-kayu, ada yang kolam toro, ada yang pakis, dan semua mungkin media juga bisa digunakan. Iya bener. Dan ini loh Pak Wasis, akarnya ini loh ya. Iya. Jadi pertumbuhannya bagus sekali, dan daun anggreknya itu bisa seger-seger gitu Kadang Pak. kita lihat akarnya putih-putih gitu, senang sendiri. Senang gemes ya, karena dia memang seperti apa ya, adaptasi banget gitu ya. Bisa tumbuh dengan nyaman, seperti pokoknya menyenangkan sekali. Iya. Nah teman-teman, kalau yang di sini ini ada anggrek jenis Dendrobium juga, tapi juga ada yang jenis Cattleya itu ya, yang sebelah sana Cattleya, dan juga yang digantung di atas ini juga ada anggrek bulan, ada juga ini Grammatophyllum ya. Nah ini merupakan greenhouse yang ke-6 ya teman-teman ya, dan ini deretan ini merupakan penutup ya. Jadi di pagar-pagar ini diberikan ditumbuhi atau diletakkan apa tadi namanya, anggrek Anosmum ya, lucu ya teman-teman ya. Dan seperti ini subur-subur sekali ya teman-teman. Aduh senang banget ini kalau nanti saya didoakan lah Pak. Amin. Punya apa ya, setidaknya untuk kegiatan di hari tua ini kan nanti bisa menjadi sehat, karena setiap hari itu punya kegiatan yang sesuai dengan hobi. Yang penting gitu senang aja. Yang penting senang itu loh Pak. Jadi kita kalau ada kegiatan yang menyenangkan itu bisa menjadikan jiwa itu juga senang, hati itu senang ya. Jadi apa namanya, jadi kita merawat apapun kalau kita sudah senang dengan hati ya. Sudah. Iya betul. Oh iya,
ini juga grama. Iya, nah ini grama yang teman-teman agak besar. di sini ada jenis anggrek grama, tapi ini mungkin yang jenis jumbo ya Pak ya. Sudah besar ini. Ini sudah besar. Ya, tadi yang di bawah, besoknya juga seperti ini. Gitu ya. Dan ini sudah waktunya berbunga ya Pak. Ini sudah dewasa. Kalau ini pakai media apa ini Pak? Ini moss juga. Moss juga. Moss hitam ya teman-teman ya. Jadi anggreknya ini sangat besar-besar sekali dan ini sudah mulainya berbunga lagi, berbunga nanti ya. Bentar lagi ya teman-teman. Dan ini kalau berbunga, wah bunganya sangat besar sekali ya. Bisa sampai 1 meter lebih teman-teman ya. Anggrek grama ini kalau sedang berbunga, apalagi batangnya sesubur ini. Nah teman-teman, kita sudah sampai di greenhouse yang ke-6 dan kelihatannya hari juga sudah mulai sore. Ini berarti PR-nya Pak Wasis hari ini juga berkurang ya, karena turun hujan. Nggak ada melakukan penyiraman ya. Nah, semoga teman-teman nanti juga akan melakukan belanja ya teman-teman, bisa melalui online ya. Kalau seller memang berkunjung ya. Kebanyakan datang. Banyak beli. Tapi barangkali untuk teman-teman yang di luar kota atau daerah lain nanti bisa pemesanan melalui online ya. Oke. Nah, saya kira sudah semuanya ya Pak Wasis ya. Dan teman-teman akhirnya sampai di greenhouse yang ke-6. Akan saya akhiri silaturahmi ini. Nanti suatu saat akan kita review dan akan silaturahmi lagi ya Pak Wasis ya. Semoga saja dari apa yang kita dapatkan ya, metode-metode dan juga pengalaman ini bisa menjadi inspirasi dari teman-teman semuanya. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Pak Wasis yang sudah meluangkan waktunya untuk saya. Teman-teman, jangan lupa ya, sebelum aku akhiri video ini ya, selalu dukung aku dan ikuti jalan-jalan aku dari kota ke kota ya. Dan jangan lupa ya teman-teman ya, untuk dukung aku dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Juga bunyikan tanda loncengnya. Terima kasih semua pemirsa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, di sini juga ada anggrek tebu ya, yang sangat besar-besar sekali ya teman-teman, seperti ini. Dan batangnya itu ini bisa kelihatan ya, bisa seperti ini dan dijadikan satu di suatu pot bambu yang besar. Dan ini teman-teman ya, akarnya seperti ini. Ini anggrek tebu yang nantinya bila mana berbunga ini sangat bagus sekali. Dan ini kayu-kayu ya pemirsa ya, yang digunakan untuk menempel anggrek, terutama anggrek-anggrek yang sudah mati. Dengan memakai metode ini, anggrek-anggrek yang sudah hampir mati atau sakit ini nanti akan menjadi tumbuh lagi menjadi anggrek yang bagus. Nah, ini yang ditempel di sini ada anggrek jenis gramatus seperti ini ya teman-teman. Jadi anggreknya di sini ini memang merupakan anggrek rawatan, dan di sini merupakan petani bunga anggrek yang mana anggrek-anggreknya ini disetor atau diambil para selebnya dari beberapa kota dan daerah.